Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 42. Hidupmu menjadi taruhannya. Satu pesan masuk di ponsel Rere. Rere membukanya dengan cepat, takut penting. Tak perlu menghindariku seperti itu sayang. Kenapa kamu malu padaku? Lain kali jika menginginkan sesuatu tak perlu kau pendam sendiri, katakan padaku, maka aku akan mengabulkan apapun maumu. Mengerti? Tulis Devon di pesannya, membuat Rere makin jengkel. Dia tahu Devon sedang menertawakannya karena ketahuan soal itu semalam. Ini benar-benar hal yang memalukan. Devon jadi punya bahan buat bully gue. Seneng lu ngetawain gue, lihat aja gue bakal cari tindakan lu yang konyol juga buat balas dendam, umpat Rere jengkel. Tapi Devon kan si cowok perfeksionis, mana ada tingkah dia yang konyol. Rere menggerutu seorang diri. Jika kau mau, aku bisa memberikan yang lebih hot dari film yang kau tonton sayang. Tulis Devon lagi, membuat Rere makin geram. Rere mengeratkan rahang giginya, membatalkan pesanan ojek online-nya, dan memutuskan kembali ke rumah membuat perhitungan dengan Devon yang menyebalkan. Baru Rere melangkah kembali ke gerbang, seseorang menarik tasnya dengan keras. Rere terpental, terseret, dan tersungkur di aspal. Rere merasa nyeri pada siku dan lututnya. Rupanya hantaman di aspal membuatnya lebam dan mengeluarkan darah. Belum Rere bangun, seseorang kembali menendang bagian perutnya dengan sangat keras. Rasanya begitu sebah dan nyeri. Rere mengeluh kesakitan. Penyerangan yang tiba-tiba membuatnya tak bisa untuk mengelak. Sayup-sayup Rere melihat satu orang mengendarai motor ninja dengan helm hitam gelap dan jaket kulit hitam, sedang mengarahkan motor yang berkecepatan tinggi ke arahnya. Rere melongo. Dia bahkan tak bisa bergerak untuk melakukan sesuatu. Dia lebih seperti pasrah menerima apa yang akan terjadi padanya. Motor langsung digas dengan kecepatan tinggi. Rere mengumpulkan sisa kekuatannya untuk berusaha menghindar. Decitan rem yang ditarik kuat, Rere berhasil menghindar meskipun punggungnya masih tertabrak stang motor. Karena tak seimbang, Rere jatuh terjerembab di aspal lagi, dagunya membentur aspal keras, mengeluarkan darah segar. Rere merasakan tubuhnya kembali diseret ke tengah jalan, lalu ditelentangkan begitu saja. Satu tamparan melayang dengan mulus ke pipinya, tamparan yang begitu keras dan terasa panas perih di pipi, membuat pandangan Rere sedikit kabur. Laki-laki itu kembali menaiki motornya, kali ini mengarahkan lagi motor itu tepat pada tubuh Rere. Hanya sekian jengkal, maka dengan mudah motor akan melindas tubuhnya. Rere mencoba bangun lagi. Namun badannya terasa tak mampu lagi menopang berat tubuhnya. Rere ingin menjerit minta tolong, namun suaranya terasa keluh. Bahkan kebisingan yang tercipta tak mampu mengusik Mang Gimin yang tengah berjaga di pos.
Entah apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, dari arah belakang motor, datang sebuah mobil hitam mengkilap. Mobil berhenti tepat di belakang mobil. Seseorang yang tak begitu asing turun dari mobil dan langsung meraih tangan si pengendara motor. Karena refleks si pengendara motor langsung menoleh, tanpa disadari sebuah bogeman mentah mendarat tepat di bagian perut si pengendara. Lalu dengan cepat si pemilik mobil melepas helm di kepala si pengendara motor. Adegan perkelahian pun tak bisa dihindari. Rere mencoba menyelamatkan diri, beringsut kecil ke tepi aspal. Entah menggunakan jurus apa si pemilik mobil berhasil membekuk si pengendara motor. Meskipun karena dia sedikit lengah, akhirnya si pengendara motor berhasil kabur, mengegas motornya dengan kecepatan yang tinggi. Rere melengos sedikit lega, karena dia tahu orang yang telah menolongnya adalah Dedi, ucap Rere pelan, saat lelaki si pemilik mobil mendekatinya dengan wajah panik. Rere, kamu baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Rere hanya meringis. Sakit dikit karena kebentur aspal. Di mana Devon? Kenapa dia tak bersamamu? Rere hanya menggeleng lemah. Tubuhnya hampir ambruk meski kesadarannya masih setengah full. Pak William langsung menggendongnya ke dalam rumah. Mang Gimin terlihat baru kembali dari dalam rumah. Pantas saja kegaduhan tadi sama sekali tak membuatnya datang dan menolong Rere. Tuan William, Non Rere kenapa ini? Tanya Mang Gimin kaget, melihat Rere lemas dengan banyak luka. Kalian menjaga satu orang saja tak ada yang becus, bentak Pak William marah. Langkahnya terus tertuju ke dalam rumah. Pak William menendang pintu dengan keras. Devon tercengang saat melihat dedinya datang dengan tidak baik-baik. Namun dia lebih kaget lagi saat melihat gadis yang tergolek di gendongan dedinya. Devon menghampiri Dedi yang membawa Rere ke sofa depan TV. Begitu menaruh Rere dengan hati-hati, Pak William langsung menoleh ke arah Devon dan melayangkan satu tamparan keras ke pipi anaknya. Mata Pak William menatap tajam, wajahnya memerah menahan amarahnya. Apa kerjaanmu? Sampai menjaga istrimu saja kau tak becus, bentak Pak William. Sorry Dad, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Rere, sahut Devon menjelaskan. Kau sungguh suami tak berguna, bahkan bahaya yang baru saja terjadi pada istrimu kau tak tahu. Rere hampir dibunuh orang. Devon dan kedua artnya terbelalak kaget, bimur sampai menutup mulutnya saking syok. Kau tahu Devon, Rere diserang seseorang yang mengendarai motor, dia diseret, ditendang dan dipukul lalu. Dia ditelentangkan di tengah aspal untuk dilindas, apa kau tahu itu? Devon menatap Dedi tak percaya, lalu melihat Rere yang lemas, dengan beberapa luka di bagian lutut. Siku serta dagunya membuatnya merasa sakit yang luar biasa.
Kenapa kau membiarkan dia pergi sendirian? Bentak Pak William lagi. Maafkan aku, ini mutlak kecerobohanku. Aku tak tahu Dat jika terjadi seperti ini. Rutuk Devon menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan jika terjadi sesuatu yang buruk pada Rere, Devon tak akan memaafkan dirinya sendiri. Karena ulahnya membuat Rere jengkel dan pergi ke kantor duluan. Bodoh kau San, kau sangat bodoh dan ceroboh. Dedi kecewa denganmu. Devon hanya menunduk tak berani menjawab dedinya lagi. Setelah itu dia mendekati Rere, meraih tangannya yang lemas. "Are you okay?" tanya Devon pelan penuh khawatir. "Aku bonyok sayang, perih," sahut Rere tak bertenaga. Devon langsung menyuruh Bimur mengambil air kompres untuk membersihkan luka Rere. Dengan sigap Devon menyeka luka Rere dan membersihkannya. Rere hanya cengar-cengir menahan sakit dan perih akibat goresan aspal yang mengelupaskan kulitnya. Devon menyodorkan segelas air putih untuk Rere minum, sambil menempel-nempelkan obat merah di tiap luka. "San, sepertinya ada orang yang dengan sengaja ingin mencelakai Rere. Dedi perkirakan dia memang sudah mengincarnya, sebab satpammu terlihat lengah dan tidak ada di posnya," ujar Dedi menerka kejadian. "Tidak ada di pos?" tanya Devon heran. "Maaf Tuan, tadi Mang Gimin Bibi suruh benerin genteng bocor di belakang," sahut Bining takut-takut. "Pantas dia tak ada di posnya," jawab Pak William cepat. "Saya kira setelah kejadian teror dan penculikan yang dilakukan Mario waktu itu udah nggak ada lagi Dat. Makanya saya sudah memberhentikan bodyguard yang menjaga rumah dan Rere," ujar Devon menyampaikan pendapatnya. "Mario juga sudah di kantor polisi, saya sudah memastikan sendiri jika semua anak buah Mario sudah saya amankan," lanjut Devon terdengar letih. "Apa ada orang lain yang mempunyai urusan denganmu?" tanya Dedi penuh penyelidikan. "Entahlah. Jika dia rekan bisnis atau saingan bisnis harusnya bukan Rere targetnya untuk benar-benar dicelakai," opini Devon. Pak William manggut-manggut. Sepertinya opini Devon cukup masuk akal, karena selama puluhan tahun dia berbisnis. Pesaing hanya akan menghancurkan usahanya atau sekedar menggagalkan rencana bisnisnya, paling mentok-mentok mencelakainya. Tapi kasus Rere ini, jelas sang pelaku memang tujuannya adalah menyerang Rere sebagai targetnya, bukan sekedar mencelakai tapi lebih tepatnya menyingkirkan Rere. "Apa kamu punya musuh Re?" tanya Pak William lembut. Rere hanya menggeleng kepala. "Saya nggak punya musuh Om, Dat. Pertama kali saya dicelakai orang ya karena orang itu cemburu sama saya. Dan ini berhubungan dengan Devon," sahut Rere. Devon menoleh ke arah Rere. Dia merasa Rere menyalahkan dirinya atas apa yang sudah terjadi pada Rere. Seakan semua ini karena Devon bersamanya. Tapi sedetik kemudian Devon mengingat sesuatu, seakan ucapan Rere adalah clue. Jangan-jangan
Di tempat lain, seorang wanita dengan perawakan putih langsing, bermata sipit dengan pipi tirus bulu mata lentik dan bibir tipis kemerahan, dia tengah duduk di kursi kebesarannya. Tatapan matanya tajam seolah menyiratkan sesuatu yang mengerikan, namun senyum sinisnya mengambang sebuah kemenangan. Dia sedang tak sabar menunggu panggilan dari seseorang. Diliriknya berkali-kali layar gawainya, tetapi sepertinya belum ada kemunculan panggilan menyapa. Wajahnya mulai sedikit gusar, gerak bulu matanya mengedip berkali-kali, jari lentiknya mengetuk-ngetuk meja menandakan dia sedang harap-harap cemas. Setelah dirasa orang yang ditunggu tak kunjung menghubunginya, dia berniat menelpon balik. Dia sudah tak sabar mendengar berita yang menggembirakan baginya. "Halo," ucapnya penuh percaya diri. "Kenapa kau tak menghubungiku setelah selesai melaksanakan tugasmu?" tanyanya sedikit menyalahkan. "Maaf bos, saya gagal," jawab seseorang dari ujung telepon dengan suara terbata-bata dan ketakutan. "Bedebah, stupid, you," umpatnya langsung, saat mendapati berita yang mengecewakan. Sangat jauh dari ekspektasinya sejak tadi. "Sorry bos, saya sudah menyerangnya, melukainya bahkan sampai menamparnya." "Namun saat saya mau melidas kakinya ada seseorang yang menolongnya dan menghajar saya habis-habisan," jelas laki-laki yang diteleponnya. "Gua nggak terima alasan kesalahan, stupid, goblok, matiin satu cewek aja nggak sanggup. Kau telah mengecewakanku," umpatnya lagi. Siapa laki-laki yang menolongnya? Apakah itu Devon? Bukan, wajahnya sudah berumur. Dia datang dari arah lain mengendarai mobil. Tapi sepertinya lelaki itu mengenal betul Rere. Kyu membanting semua yang ada di mejanya, meluapkan kekesalannya atas kegagalan yang diterimanya. Dialah dalang atas penyerangan terhadap Rere pagi tadi. Alasannya sudah pasti bahwa dia tak terima Devon memilih Rere menjadi istrinya dan menolak cinta Kyu yang bertahun-tahun diperjuangkannya. Kyu ingin menyingkirkan Rere dengan menyiksanya pelan-pelan. Penyerangan hari ini hanya sekedar ingin mematahkan kakinya dengan melindasnya menggunakan ban motor, lalu setelah itu baru menyiksanya dengan penyerangan lain. Namun sayangnya rencana itu gagal, ketika ada seseorang yang menolong Rere dan menghajar orang suruhannya. Untung saja orang suruhannya nggak ketangkap, jadi jejaknya masih aman. "Hari ini lu boleh masih selamat Re, tapi gue nggak akan ngebiarin lu bahagia menikmati hidup bersama Devon. Devon itu hanya milikku, hanya aku yang pantas menjadi istrinya. Aku akan mengambil apapun yang seharusnya milikku." Dengan sukarela maupun paksaan, Kyu berjalan keluar ruangannya, menyunggingkan senyum indahnya untuk menyembunyikan dendam yang tengah terkesumat di hatinya. Hari ini, Kyu meluncurkan aksi kedua. Menyakiti hati Rere dengan bermesraan bersama Devon. Jika fisiknya belum bisa disakiti, maka hatinya terlebih dahulu yang akan ia hancurkan.
Kyu mendapat informasi dari mata-mata Mario yang berada di kantor Devon, bahwa hari ini Devon tidak datang ke kantor. Jelas karena Rere baru saja mendapat penyerangan dadakan dari orang yang tak dikenal. Pasti Devon sedang parno dan berpikir keras. Kesempatan Kyu untuk datang ke rumahnya dan melancarkan rencana keduanya. 20 menit kemudian, Kyu tiba di depan rumah Devon. Rupanya ada mobil Tuan William di sana. Kyu menghentikan mobilnya menunggu ayah Devon pergi. Sebab Tuan William itu lebih berbahaya dari sekedar gertakan Devon. Pengalaman dan pengetahuannya jauh di atas Kyu sehingga belum bisa ditandinginya saat ini. Kyu kembali tersenyum sinis, mirip seringai psikopat. Dia merasa ada kepuasan tersendiri. Meskipun rencananya gagal, namun setidaknya dia sudah berhasil melukai Rere, membuatnya celaka. Hahaha, ini baru permulaan gadis kampung. Kamu akan tahu sedang berurusan dengan siapa sekarang. Akan ku buat kamu mengerti dengan penderitaan yang kuciptakan. Tunggu saja, hadiah dariku akan segera tiba, ucap Kyu penuh dendam yang berkobar. Menunggu sekitar hampir 30 menit, rupanya mobil Tuan William belum juga keluar dari pelataran rumah Devon. Kyu mulai kesal, mengumpat tak jelas sambil memukuli setir bundarnya. Namun dia berubah fokus saat ada 3 orang berbadan kekar berjalan-jalan di dalam gerbang. Mereka seolah sedang menjaga dan mengawasi rumah Devon. Sial, rupanya Devon menyewa bodyguard untuk memperketat pengamanan, keluh Kyu. Ini karena kerjaan anak buah gue yang gak becus, bikin gue susah gerak. Gue harus siapin mata-mata khusus yang bisa mengintai Rere setiap saat tanpa diketahui para bodyguard itu. Kyu memutuskan untuk tetap mengawasi rumah Devon. Dia sedang membaca situasi dan mencari titik lengah mereka. Mungkin rencana keduanya belum bisa ia jalankan sekarang, namun setidaknya mengetahui celah dari pengamanan ketat rumah Devon juga tak kalah pentingnya. Apapun caranya akan dia lakukan demi memuaskan rasa sakit hatinya. Tentang penolakan Devon, acuhnya sikap Devon pada cintanya yang tulus. Bahkan bertahun-tahun Kyu selalu berusaha mendapatkan hati lelaki pujaannya itu, segala cara ditempuhnya. Tapi dengan mudahnya Rere mendapatkan Devon, menjadikan dia istri sah keluarga William Kill, sungguh kekalahan yang memalukan bagi Kyu. Sebab saingannya sangat jauh dari kata pantas sejajar itu. Rere hanyalah karyawan receh yang bekerja panas-panasan, keliling seluruh penjuru bumi untuk memasarkan produk perusahaan yang Devon bangun dengan bantuan ayah Kyu. Hanya bermodalkan sebuah perjodohan, Rere dengan mudahnya merampas Devon dari genggamannya. Rere harus disingkirkan, disiksa pelan-pelan sampai dia sekarat. Dia harus membayar kekecewaan hati Kyu. Harus. Devon membulatkan bola matanya, alisnya mengedung tajam, bulu matanya lentik bergoyang mengikuti gerak pupil.
Devon seakan sedang menerka, mengingat sesuatu yang berkesinambungan dengan ucapan Rere barusan. Apa itu artinya Kyu telah tahu jika Rere adalah wanita yang dimaksudnya? Kyu sudah tahu soal status pernikahan mereka. Devon menghela nafas kasar, ini sangat membahayakan Rere. Rupanya ancaman Kyu tak bisa dianggap sepele. Siapa San? Katakan, tanya Pak William. Kyu Zueng, sahut Devon yakin. Pak William dan Rere terbelalak mendengar ucapan Devon. Kenapa kau yakin jika ini ulahnya, bukankah Kyu yang kau maksud anak Tuan Hang Zueng rekan bisnismu? Gadis itu juga teman lamamu bukan? Tanya Dedi memperjelas. Iya dat benar, Kyu menaruh rasa padaku sejak dulu sejak kita masih kuliah. Aku selalu mengabaikannya, namun apapun dilakukannya sampai dia membujuk ayahnya untuk mau bekerja sama denganku. Hal itu justru dimanfaatkannya untuk selalu mengikatku. Aku akan berusaha mengabulkan apapun maunya. Karena dia akan selalu berdrama dan membuatku sungkan pada ayahnya. Sampai kemarin dia datang ke rumah. Dia kembali menanyakan soal hatinya, memaksaku untuk mencintainya. Tapi ku katakan jika aku tak bisa, aku sudah memiliki seorang wanita yang benar-benar aku cinta. Sorot mata Devon melirik ke Rere, seolah mengisyaratkan jika ucapan itu untuk Rere. Dia marah, membanting semua barang-barangku, mengumpat para pegawai di rumah dan mengancamku akan mencelakai siapapun wanita yang kucintai itu. Jelas Devon panjang lebar. Bodoh, itu bukan cinta tapi kebodohan. Sahut Pak William menyesali perbuatan dan pemikiran Kyu Zueng. Tapi itu baru spekulasi kudat, aku juga belum terlalu yakin. Devon kembali mengutarakan pendapatnya. It's okay, Dedi akan menyelidiki hal ini. Tugasmu sekarang lebih perketat lagi penjagaan pada Rere. Jangan lengah lagi, Dedi nggak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Hidupmu menjadi taruhannya. Devon mengangguk mengerti. Adakan lagi bodyguard untuk penjagaan. Satpammu itu kurang bisa diandalkan. Kerjanya masih banyak kecerobohan. Perintah Pak William. Bersambung.